Hadasana Muhammad ibnu Kasir al-Yukafif dan away suatu prayer, ayat-ayat yang meringankan kepada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, thanksgiving of the blessing Allah has give us to say we continue learning the books Sahih al-Bukhari, Bulaghadab wal Mu'idah wa ta'lim idza ra'a ma yakrahu. Hadasana Muhammad ibnu Kasir qala akhbarana Sufyan an ibni Abi Khalid an Qais ibni Abi Hazim an Abi Mas'ud al-Ansari qala rajulun ya Rasulullah la akadu ukhriki as-salata mimma yutawil bina fulanun fama ra'aitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mau'idah asadda ghadaban min yawma idin faqala ya ayuhan nas innakum munaffirun faman solan nas falyukaffif fa inna fihimul marid wad doib wadal hajah. Approach I can hardly be the prayer led by someone was reading Islam, so have never seen the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam warning more lodi than it was confident that die say, oh Allah, oh people, you make order and away suatu prayer, suatu pray become the leader of the prayer. People like that up because among them there are a people who see, who are weak, and people who are needs. Sahabat mengeluh kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam artian mengadu kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, saya hampir belum pernah mendengar baginda Rasul Muhammad SAW memperingati dengan keras terhadap orang-orang yang menjadi imam yang bacaannya panjang-panjang. Maka baginda Rasul Muhammad SAW memberikan teguran kepada imam sholat tersebut. Wahai para imam sholat jamaah, jangan engkau membuat orang lari
karena bacaan sholat yang begitu panjang. Karena sesungguhnya ada sebagian jamaah yang sakit, ada sebagian jamaah yang lemah, dan ada sebagian jamaah yang mempunyai keperluan lainnya. Ini menandakan kepada kita semuanya bahwasanya baginda Rasul Muhammad SAW sangat mengakomodir keluhan para sahabatnya terhadap apa yang disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Baginda Rasul menegur para imam yang diberi amanah untuk menjadi imam di dalam sholat 5 waktu sehari semalam. Ada 3 golongan manusia yang mengikuti jamaah, yang mengikuti sholat berjamaah. Ketiga golongan itu adalah: yang pertama, orang yang sakit; yang kedua, orang yang lemah; yang ketiga, orang yang mempunyai keperluan lain. Maka dari itu, baginda Rasul menegur imam-imam sholat yang bacaannya panjang ketika mempunyai jamaah yang mempunyai 3 golongan tersebut. Maka seorang imam sholat itu harus melihat ke belakang. Siapa yang menjadi jamaah di belakangnya? Kalau dia ada orang sakit, maka percepatlah sholat. Gunakanlah ayat-ayat yang pendek, ayat-ayat yang meringankan kepada jamaah. Jangan gunakan ayat-ayat yang panjang sehingga memberatkan jamaah untuk melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid. Lihat juga jamaah yang lemah, jamaah yang sudah tua, yang tidak bisa lama-lama dia berdiri. Maka lihatlah ke belakang. Jangan gunakan ayat-ayat yang panjang, 1 juz, 2 juz. Maka melihat ke belakang, itulah fungsinya seorang pemimpin. Selalu melihat kepada yang dipimpinnya, bagaimana jamaahnya. Dan yang terakhir, juga banyak orang-orang yang mempunyai keperluan, sehingga dia sholat tidak bisa lama-lama lagi. Ini biasanya di lingkungan orang-orang yang kerja kantoran, orang-orang yang di pasar. Mereka tidak bisa lama-lama sholat karena mereka mempunyai dagangan yang harus dijual belikan. Maka secukupnya lah, seperlunya saja, 5 menit jamaah cukup. Ketika kita menjadi imam sholat dan kita melihat di belakangnya ada jamaah-jamaah yang memang mempunyai 3 golongan tersebut. Tetapi apabila jamaahnya orang-orang anak muda yang begitu kuat-kuat dan dia rajin beribadah, silahkan perpanjang ayatnya 1 juz, 2 juz, 3 juz, sampai 10 juz. Apalagi bagi pesantren-pesantren yang hafizul Quran, bagi sekolah-sekolah yang mempunyai program tahfidz, silahkan diperpanjang karena lingkungannya memang lingkungan orang-orang penghafal Al-Quran. Lingkungannya betul-betul orang-orang yang ingin menelaah Al-Quran, orang-orang yang penghafal Al-Quranul Karim. Silahkan diperpanjang. Tetapi ingat, wahai para imam-imam sholat, ketika di rumah atau di masjid, di musola, ketika kita menjadi imam, lihatlah ke belakangnya, lihatlah jamaah kita, sehingga jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, sehingga amal ibadahnya bisa maksimal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada rasa hati yang tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jamaah betul-betul ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang meluangkan waktunya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian santriwan-santriwati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.